video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Membuat laporan hasil wawancara. Kamu dapat mengetahui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan mencari informasi melalui kegiatan wawancara. Ketika melakukan wawancara, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun. Berikut adalah langkah-langkah membuat laporan wawancara. Pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Berikut contoh membuat laporan hasil wawancara. Untuk nama pewawancara, kamu bisa membuatnya dengan menuliskan namamu sendiri. Berikutnya, nama narasumber, yaitu nama orang yang kita tanyai. Topik wawancaranya, misalnya topiknya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Contoh daftar pertanyaan. Sumber daya alam apa yang paling berpotensi di daerah ini? Contoh pertanyaan kedua, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kamu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lainnya berdasarkan topik yang sudah tersedia. Menggali informasi tentang pemanfaatan energi melalui wawancara. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk energi beserta perubahannya melalui kegiatan wawancara. Bertanyalah kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Setelah kamu melakukan wawancara, kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Berikut adalah contoh membuat laporan hasil wawancara. Contoh daftar pertanyaannya, aktivitas apa yang biasa dilakukan oleh ayah di rumah? Jawabannya adalah menghidupkan musik di komputer. Pertanyaan kedua, perubahan energi apa yang dimanfaatkan pada aktivitas yang ayah lakukan? Jawabannya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Melakukan wawancara pada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ayo ingat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Persiapan yang mesti dilakukan antara lain menentukan topik, menentukan narasumber, menyusun pertanyaan, dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban. Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya laut, kamu bisa melakukan wawancara kepada nelayan. Kamu bisa menanyakan perihal cuaca yang cocok mencari ikan, tangkapan ikan, bahkan konservasi sumber daya laut. Melakukan wawancara terhadap pelestarian sumber daya alam. Ayo ingat kembali langkah-langkah yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang ingin diwawancara terlebih dahulu. Kemudian,
Susunlah pertanyaan wawancara sesuai topik. Misalnya, topik yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Kamu dapat mewawancarai narasumber seorang perajin benda yang memanfaatkan sampah atau benda bekas. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, setrika. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Remote TV. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Panel surya. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Lampu pada sepeda. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayu. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Ayo perhatikan contoh lain dari pemanfaatan perubahan energi. Pembuatan garam, energi panas menjadi energi kimia. Memasak ikan bakar, energi kimia menjadi energi panas. Pembuatan jus, energi listrik menjadi energi gerak. Pembangkit listrik tenaga air, energi gerak menjadi energi listrik. Radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Bahan bakar kendaraan bermotor, energi kimia menjadi energi gerak. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Lilin menyala, energi kimia menjadi energi cahaya. Menjelaskan jenis-jenis energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Misalnya, gendang dan gong yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi
dan kipas angin. Berikutnya, energi cahaya merupakan energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya, misalnya matahari dan lampu yang menyala. Energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air. Berikutnya, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Misalnya, energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, menggunakan setrika, oven listrik, kompor listrik, dan penanak nasi. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, menggunakan kipas angin, pengaduk adonan atau mixer, dan mesin jahit listrik. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, menggunakan kendaraan bermotor, menggosokkan tangan atau batu. Berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, menggunakan panel surya, pengisi daya sel surya, dan mobil sel surya. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, memainkan angklung, lonceng, gendang, dan bertepuk tangan. Berikutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, menggunakan radio, telepon genggam, telepon, dan televisi.